Video pembelajaran Public Speaking dan Storytelling, Prodi Televisi dan Film, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Materi, kenali audiens. Audiens atau khalayak merupakan sekelompok orang yang memiliki ketertarikan yang sama dan pada tempat yang sama. Dalam konteks public speaking, khalayak merupakan orang yang menjadi target dari pesan atau orang yang ingin dipengaruhi atau dihibur oleh pembicara. Khalayak merupakan bagian yang terpenting dalam public speaking, meskipun mereka tidak selalu menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah public speaking. Akan tetapi, identifikasi atau riset yang baik terkait khalayak merupakan tahapan yang penting guna mendapatkan feedback yang baik. Khalayak sasaran tidak pernah seragam. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, seperti pengetahuan, pendapat, agama, pendidikan, dan lain-lain. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan ketika berbicara di depan khalayak dengan latar belakang yang berbeda. Pertama, identifikasi kesamaan di antara khalayak. Misalnya, identifikasi satu isu yang pasti disenangi oleh berbagai generasi, seperti film, lagu, ataupun buku. Kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh seluruh khalayak. Misalnya, ketika berpidato di depan khalayak yang terdiri dari remaja dan anak kuliah, maka sebaiknya pembicara menggunakan kata-kata yang familiar untuk kedua generasi. Ketiga, bangun kredibilitas dengan cara menjadi pembicara yang antusias dengan topik yang disampaikan dan bersikap ramah ketika menyampaikan materi. Aristoteles menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kredibilitas, yaitu kompetensi, kepercayaan, dinamika, dan kemampuan sosial. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pembicara terkait topik yang disampaikan. Pembicara dinilai memiliki kejujuran ketika pembicara jujur, beretika, dan berempati. Sementara itu, dinamika dinilai dari seberapa percaya diri pembicara dalam menyampaikan topiknya. Selain itu, dinamika juga dinilai dari seberapa santai atau nyamannya pembicara ketika berbicara. Terakhir, sociability dinilai dari seberapa ramah atau responsifnya pembicara terhadap khalayak. Identifikasi atau proses mengenali khalayak sasaran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi. Pertama, kenali khalayak berdasarkan informasi demografi yaitu proses identifikasi khalayak berdasarkan jenis kelamin, etnis, usia, sosial ekonomi status, dan lain-lain. Informasi ini dapat digunakan sebagai strategi awal dalam mengenali kebutuhan dari khalayak. Informasi ini bisa didapatkan melalui observasi, kuesioner, dan diskusi dengan orang yang mengenali khalayak. Misalnya, panitia tempat teman-teman akan melakukan public speaking. Kedua adalah psikografis. Psikografis merupakan cara mengenali khalayak dengan melihat sudut pandang, nilai-nilai, perilaku, dan keyakinan yang mereka punya. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin menyampaikan pesan terkait gaya hidup sehat. Sebelum menyampaikan pesan, ada baiknya teman-teman mengenali dulu sudut pandang audiens terkait dengan gaya hidup sehat. Apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan gaya hidup yang sehat. Kemudian, teman-teman juga bisa mengidentifikasi kira-kira nilai apa yang menyebabkan mereka setuju atau tidak setuju